Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Ulmaknun dari kelas BKPIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah dasar-dasar BK yang diampu oleh Bapak Azmi yang bertujuan untuk melengkapi UTS daripada mata kuliah dasar-dasar BK. Nah, yang saya jelaskan di sini yaitu bertema sekolah dengan judul layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Bimbingan dan konseling itu apa sih? Nah, BK sendiri itu berarti proses interaksi antara konselor dengan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkannya ataupun memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, yang saya ambil di sini yaitu dengan tema sekolah. Jadi, layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Jadi, apa sih tujuan dari BK yang ada di sekolah untuk siswa itu? Nah, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa yang ada di sekolah itu yaitu yang pertama, untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, untuk mengenal dan memahami potensi dari siswa dalam lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, untuk mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan yang dialami daripada siswa tersebut. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat. Yang keenam, untuk membantu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Yang ketujuh, untuk mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Itu adalah tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, penting gak sih bimbingan dan konseling di sekolah itu? Kalau menurut saya sih penting. Karena apa? Bimbingan dan konseling di sekolah itu diibaratkan kaki daripada organ tubuh manusia. Ada kepala, ada tubuh, itu juga pasti ada kaki. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah itu diibaratkan sebagai kaki daripada tubuh manusia. Bayangkan apabila ada kepala, ada tubuh, tapi tidak ada kaki. Nah, seperti itulah jika ada sekolah, ada siswa tapi tidak ada bimbingan konseling, maka akan wagu atau apa ya, ada yang kurang, tidak lengkap seperti itu. Kayak misal ada tubuh manusia, ada organ tubuh manusia, ada kepala, ada badan tapi tidak ada kaki, pasti aneh, nggak lengkap dan pasti ada yang kurang. Nah, itulah peran bimbingan dan konseling yang ada di sekolahan seperti itu. Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu sangat penting, apalagi pada tahapan penentuan jurusan, penentuan universitas seperti kelas 12 SMA atau semester akhir, atau kelas 12 itu kan di akhir SMA seperti itu. Nah, pematangan penjurusan di SMA merupakan hal penting yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Masa SMA merupakan masa di mana remaja memasuki masa remaja yang kadang masih juga dihadapi segala kebimbangannya, apalagi kelas 12. Nah, siswa kadang bingung ketika mau masuk kuliah, sering bingung dengan nilai mereka yang kadang belum mencukupi kemauan orang tua maupun keinginan hanya sekedar ikut-ikutan teman saja. Nah, contohnya seperti ini. Misal dalam satu geng di SMA itu ada 5 orang semisal. Nah, si A tersebut memilih
jurusan biologi, si B memilih MTK, si C bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bimbingan dan konseling. Nah, misal ada ada orang tersebut itu misal namanya Aini. Nah, Aini itu bingung karena apa? Karena teman-teman kelima temannya itu berbeda dalam memilih jurusan. Kan temannya yang A kok itu, yang si B itu, yang C itu, dan yang lain-lain kok beda. Terus dia bingung, aku milih apa ya? Karena di dalam dirinya tuh dia belum mantap memilih jurusan. Terus orang tuanya menyuruh, kamu mending ambil ini, seperti itu. Jadi kan kita bingung karena emang si Aini itu belum mantap dan belum ada ayang-ayang, oh aku mau kesini itu masih bingung. Nah, karena misal dia tanya kepada orang tua, pasti orang tua, kamu ikut ini, kamu mending milih ini. Terus misal dia tanya temennya, aku milih apa sih, kok kamu ini, pasti temennya menyarankan, kamu ikut apa aja gitu. Atau tanya ke siapa, pasti malah kayak, kamu ikut ini aja. Tapi peran BK dalam di situ itu sangat penting. Karena apa? BK itu membantu dalam memecahkan masalah. Kalau BK sendiri itu enggak menyuruh kayak kamu milih ini aja, enggak, lebih ke ngasih arahan kayak kamu matangnya di mana, kamu pilihannya di mana, kayak gitu. Jadi BK itu berperan membantu siswa untuk sukses, psikologi terpenuhi, kesejahteraannya mereka sekolah, bahagia dan mengenali kehidupan mereka sendiri dan lingkungannya, dan bisa berkembang optimal dan menemukan karir. Nah, yang utama menemukan karir yang tepat bagi masa depan dia ke depannya. Seperti itu. Isi dari layanan bimbingan konseling yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan bimbingan responsif, yang ketiga layanan bimbingan perencanaan individual. Nah, yang pertama layanan dasar bimbingan yaitu bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Yang kedua yaitu layanan bimbingan responsif. Layanan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat itu. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Isi dari layanan responsif yaitu sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan, yaitu biasanya memiliki topik pembahasan tentang pemilihan program studi di SMA yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan setara pemilihan studi lanjutan untuk perguruan tinggi. Yang kedua, bidang belajar, biasanya membantu dalam pemilihan program studi di SMA yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Kemudian juga cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Layanan bimbingan dan konseling akan membantu mencari cara memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara mengatasi konflik dengan teman. Yang keempat, bidang pribadi. Topiknya adalah pembentukan identitas karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, serta pembentukan pola karir. Nah, yang kelima yaitu bidang kedisiplinan. Hal yang sering menjadi pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku disiplin. Yang keenam yaitu bidang narkotika. Topiknya adalah pengenalan bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan terhadap bahaya narkotika. Nah, yang ketujuh yaitu bidang perilaku sosial.
Topiknya adalah pengenalan bahaya perilaku seks bebas, cara berpacaran yang baik, serta pencegahan perilaku seks bebas. Nah, yang terakhir yaitu layanan bimbingan perencanaan individual. Di sini, layanan ini berupa bimbingan yang bertujuan untuk dapat membantu seluruh siswa dalam membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Nah, adapun tujuan utama dari layanan ini adalah membantu siswa untuk belajar memahami pembangunan dirinya sendiri dan merencanakan serta mengimplementasikan rencana-rencana hidupnya. Isi dari perencanaan individual ini yaitu yang pertama, bidang pendidikan. Topiknya adalah perencanaan belajar dan perencanaan studi lanjutan. Yang kedua, bidang karir, di mana layanan bimbingan konseling akan membantu dalam perencanaan pekerjaan, perencanaan jabatan, perencanaan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, perencanaan waktu luang untuk kegiatan yang produktif. Nah, yang ketiga yaitu bidang sosial pribadi. Layanan bimbingan konseling di mana membantu dalam hal perencanaan pengembangan konsep diri yang positif serta perencanaan pengembangan keterampilan-keterampilan sosial yang tepat. Nah, adapun model layanan bimbingan konseling di sekolah itu seperti apa? Nah, ada beberapa model layanan bimbingan konseling di sekolah dibuat dalam konsep yang berasumsi pada beberapa hal seperti berikut. Yang pertama yaitu program bimbingan yang menjadi suatu kebutuhan yang mencakup dimensi terkait dengan dilaksanakan secara terpadu. Yang kedua yaitu adanya layanan bimbingan konseling ditujukan untuk seluruh siswa dengan menggunakan berbagai strategi. Yang ketiga yaitu layanan bimbingan konseling bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, mencegah timbulnya masalah dan menyelesaikan masalah siswa. Yang keempat, model layanan bimbingan konseling berpengaruh terhadap bagian dari seorang manusia, akan mempengaruhi keseluruhannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apa yang diikuti dengan segala tanggung jawab atas akibat yang timbul dari pilihan tersebut. Nah, seperti itu. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.